Makanya saya punya sifat pemberontak itu karena itu. Saya sejak kecil nggak ditungguin. Saya sama adik saya. Ya. Saya sempat punya pemikiran kalau kakak saya membela, ya benar, mereka menikmati kok ditungguin. Lah saya sama adik saya Berarti dari kecil memang dititipin ya? enggak sih sebenarnya. Jadi udah ditinggal. Oh, ditinggal. Tinggal. Jadi dari SD, dari kecil sampai SD sampai SMP saya itu sama ibu. Ngalami istilahnya susah. Benar-benar susah. Bahkan saya SD aja saya udah kerja. Jualan susu keliling. Sampai SMP itu. Iya. Nah, di situ mungkin ada munculnya jiwa-jiwa pemberontak saya di situ. Iya. Jadi merasa bisa. Jadi kalau menurut saya ya ekonomi umat kuat itu memang diperlukan. Betul. Tetapi kadang kuatnya ekonomi malah bikin kita tersesat. Kalau imannya lemah, tersesat. Karena yang nanti banyak ditanyai tanggung jawabnya di akhiratnya orang yang berharta banyak. betul. Jadi Uangnya dari mana? iya, ditanya Digunakan untuk apa? apa itu berat sebenarnya. Makanya mending yang apa ya, yang wajar-wajar saja. Betul. Cukup dengan syukur dan itulah. Justru Allah itu sayang sebenarnya, ya kan? Iya. Kan belum tentu dikasih harta itu mampu. Kadang justru dikasih harta banyak, lupa, terus hartanya Maksiat. digunakan untuk maksiat. Nah, Ya kan? Untuk makanya nakal-nakal, minum, mabuk dan segala. kadang kalau dalam candaan sama istri, kita nggak dikasih harta itu mungkin karena aku nakal, Bu. Aku nggak maksiat, jadi ya alhamdulillah kita dikasih gini. Tapi harta saya itu sudah gede karena apa? Saya mampu menyampaikan. Itu harta. Ya. Subhanallah, dari saya dulu nggak punya ilmu, sekarang bisa ya sidik-sidik sharing dengan teman, memberikan materi. Tuh luar biasa buat saya. Ya. Ketika saya melalui kesulitan, saya bilang, aku kesulitan. Oh iya mas, engkau tak buat ke? Aku pengen papan tulis gede. Yo mas, besok gawe bareng-bareng ya. Ini rezeki gitu loh. Yang kita tidak melihat dari wujud. Makanya kalau teman-teman saudara-saudara mu'alaf saya itu yang saat ini diberikan ujian masalah dunia, ya bersabarlah. Bersabarlah dan bersolatlah. Tetap bersyukur ya. Iya, bersyukur. Ya kita istilahnya nggak mungkin lah akan begini terus. Betul. Yakin saja pasti akan ada cara, pasti akan ada jalan selama kita mau mencari ikhtiarnya. Betul. Karena kalau kita nggak ikhtiar ya sama juga kita bohong sih. Betul. Yang orang yang kadang ikhtiar pun kadang buntu kok, apalagi yang enggak. Nah, gitu. Jadi termasuk mencari ilmu tadi, kalau kita berhenti, apalagi bagi seorang mu'alaf, kita berhenti nggak mau bergerak mencarinya, ya nggak akan datang. Kita yang harus aktif. Seorang mu'alaf itu harus aktif mencari, karena ya kalau toh mu'alaf sebagai seorang mu'alaf itu punya relasi yang banyak, punya orang-orang yang care, orang-orang yang perhatian, pasti akan didatangi. Tetapi ketika dia tidak mempunyai relasi yang banyak, gimana caranya nih? Ya. Kan gitu. Gimana caranya supaya saya dapat ilmu? Gimana caranya supaya bisa menambah wawasan saya? Kan harus dibutuhkan ikhtiar, Cak. Betul. Nggak mungkin kita berdiam diri di rumah, tahu-tahu ada yang bilang, yuk tak ajarin ini, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Ya. Pasti kita harus mencari dulu. Betul.
ya kan. Oh, saya pengen belajar kitab iki, saya harus kemana ya, cari siapa ya, kan mencari berarti. Betul. Nah, orangnya kira-kira ada enggak ya, kira-kira waktunya ada enggak ya, tak datangi kan. Ikhtiar ya. Ikhtiarnya itu salah satu ikhtiar. Perkara nanti suruh sekolah lagi sistemnya kayak apa-apa itu cara. Betul. Tapi dari pribadi kita sendiri, kita yang mau bergerak keluar, Betul. berjalan, menjemput. Nah, ini rezeki ilmu lagi, Kak. Betul. Kita menjemput ilmu itu kan rezeki juga. Betul. Nah, kayaknya kalau stuck berdiri, ya semoga teman-teman punya kemauan untuk menambah ilmunya terus. Nah, karena ilmu itu banyak, apalagi di Islam itu ragam ilmunya banyak sekali. Betul. Di Al-Quran itu sendiri aja kalau kita mau bedah itu semua ilmu. Betul. Dari ilmu akhirat, ilmu dunia, Politik, semua ada. ekonomi, Iya, semuanya ditata. ada. Makanya kita itu baru belum seberapa mencari ilmunya gitu. Kalau kita mau mengkaji betul isi Al-Quran, ya itu ilmu. Tapi caranya gimana? Betul. Nah, kan? Caranya jangan belajar sendiri, harus cari ulamanya. Betul. Harus cari orang yang berilmunya, ulamanya, ustadznya, gurunya, harus dicari. Karena kalau kita, aku tak belajar dari buku, salah, pasti akan jadinya taklid buta. Betul. Nah, ini yang berbahaya. Ikut-ikutan akhirnya terjerumus. Betul. Jadinya ya tersesat ya. Tersesat itu. Saya nggak mau bilang paham ini paham enggak, tapi tersesat gitu aja. Tersesat itu. Karena apa ya, buku itu tidak mempunyai hati. Hanya satu buku yang mempunyai hati adalah Quran. Tapi kalau buku-buku lainnya nggak punya hati. Makanya untuk memberikan hatinya, untuk menghidupkan buku itu harus mencari ulamanya. Orang yang mempunyai ilmunya. Itu. Betul. Jadi saya mendukung teman-teman mu'alaf untuk tetap beristiqomah, tetap sabar, tetap qanaah menerima keadaannya, terus apapun, berjuang, ya. Terus berjuang. Yang pasti harus mencari ilmunya. Betul. Karena kalau kita udah punya ilmunya, maka ujian atau godaan apapun, oke lah kita limbung, tapi koridor keimanan kita tidak akan lepas. Betul. Itu, Cak. Bahkan sampai Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri merubahnya sendiri. Nah, makanya kita sendiri yang harus bisa merubah. Betul. Jadi bukan berarti harus berdoa terus nanti dapat gitu. Ya bimsalabim dapat rezeki di depannya kan. Nggak bisa. Kalau saya punya pendapat nggak bisa seperti itu. Harus dibarengi dengan ikhtiar. Betul. Harus dibarengi dengan usahanya. Kalau toh memang usahanya udah mentok, nah itu baru berserah diri. Betul. Menyandarkan, iya, tawakal. Wujudnya tawakal di situ. Karena apa? Ikhtiar kita udah mentok, kok kita nggak punya jalan lain di sana. Tawakal, udah. Tawakal diijabai, ya alhamdulillah. Kalau nggak diijabai, jangan siudan. Betul. Nggak boleh kita siudan. Allah yes, disuwun. Ngomongnya kan nyuwun, kan minta, disuruh minta nanti diberi. Kalau diberi nanti pasti Allah udah tahu akhirnya, endingnya. Karena yang menggerakkan kita, hati kita, Allah yang maha pencipta. Kita diciptakan itu oleh Allah. Jadi Allah tahu masa depan kita seperti apa. Betul. Tetapi kita diberi hak untuk merubah nasib. Betul. Nah, dengan ikhtiar, kalau kita nggak mau merubahnya ya enggak masalah buat Allah, nggak masalah gitu. Tapi kita mau nggak? Dengan kita nggak mau merubah, dengan kita nggak diijabai, jangan bersuudzon. Nah, betul. Wes nggak tahu ilmunya, wes merasa seorang mu'alaf nggak tahu ilmunya, lalu kecewa, terus meninggalkan akidahnya. Ini yang bahaya. Jadi menjadi seorang mu'alaf
berarti Anda harus belajar mencari ilmu. Betul. Saya mau tanya flashback ke cerita awal itu ya. Iya, iya. Pada saat SMA kelas 2, kalau nggak salah di awal cerita itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu jadi paduan Suara gereja. Suara ya. Iya. Sedangkan pada saat kelas 2 itu juga sudah syahadat ya? Iya, sudah. Nah, itu ada tantangannya enggak? Kan sudah syahadat tapi masih jadi paduan suara sampai kelas 3. Itu sholatnya curi-curi atau gimana? Iya, jadi kalau di Klaten, jadi ketika saya masih di sekolahan, saya sholat masih curi-curi. Karena tetap saya nggak mau nilai saya buruk, ya kan. Tetap dari sisi seorang murid di sekolahan, salah satu murid tetap pasti akan ada rasa takut kalau ketahuan. Betul. Nah, jadi saya selalu curi. Bahkan ketika hari raya, saya meninggalkan sholat saya. Jadi masih berat menjadi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab saya sebagai salah satu petugas paduan suara itu jadi tetap saya jalankan. Tantangannya memang saya harus delik dengan om saya. Berarti pada saat itu memang keluarga belum tahu ya? Belum tahu, belum ada tahu saya keluarga di Solo belum tahu saya masuk Islam. Tahunya itu ketika lulus saya sholat di sini. Saya berani ikut sholat di rumah, di masjid Baitul Hakim itu. Nah, itu yang akhirnya hubungan saya dengan orang tua saya agak renggang, apalagi dengan bapak. Memang mungkin sampai sekarang pun juga komunikasi hanya sebatas sewajarnya saja, karena mungkin saya pemberontak awal di rumah ini, di rumah bapak. Paling awal memberontak adalah saya. Bahkan ini kalau boleh dikatakan sebenarnya ini aib, tapi tidak akan saya gambarkan bagaimana. Tapi saya pernah benar-benar hampir adu fisik dengan bapaknya. Akhirnya saya meninggalkan rumah ini dengan istri saya, tanpa uang, tanpa tahu harus kemana. Saya hanya yakin saya menjaga amanah dari orang tua istri saya untuk menjaganya. Saya berangkat pergi dari rumah ini pagi, tempo 1 jam saya sudah dapat rumah. Saya berkata, bismillah, ayo kita bisa keluar rumah cari kontrakan. Jam 8, kurang lebih jam 8, masih ingat sampai sekarang itu masih ingat. Karena apa? Itu suatu peristiwa yang sampai masuk dalam hati saya dan menjadi mungkin ini efeknya adalah mungkin ini azab yang ditimpakan kepada saya di dunia. Ketika saya tadi Cak Nur bilang, apapun posisinya selama di dunia adalah posisinya anak dan bapak. Tapi saya udah berani sampai hampir. Mungkin kalau nggak salah udah kena deh. Itu khilaf ya? Mungkin posisinya akan sulit. Karena saya membela istri saya, Cak. Karena ketika saya mengucapkan ijab saya, qabul saya dengan mertua saya, berarti kan saya mengambil haknya mertua saya nih. Ya. Berarti saya harus bisa menjaga kehormatan istri saya. Di sini secara secara ilmu agama saya belum tahu itu gimana. Yang penting kowe tanggung jawabmu, aku melindungimu, aibmu dan sebagainya adalah hakku. Jangan sampai orang tuamu nanti menuntut saya sudah menyia-nyiakan kamu, saya tidak melindungi kamu.
Saya hanya membela kamu, dan saya harus melawan orang tua saya. Karena orang tua saya berlaku tidak adil atau zalim pada kamu. Nah, di situ ini ilmu lagi juga. Saya tanya, gimana hukumnya? Gimana? Tetap secara dunia ya itu orang tua kamu. Iya, saya bilang, saya nggak benci orang tua saya, tapi yang saya benci adalah tindakannya. Tetap yang mengadakan saya di dunia ini adalah lewat beliau. Makanya saya mentuangkan figur orang tua banyak, figur orang tua, dan benar-benar mengena. Karena ini ya saya butuhkan seorang orang tua yang mau membimbing, mau meluruskan. Saya pindah. Ini ujian sih sebenarnya, ujian keimanan juga. Ketika saya sudah mengenal Islam, tapi saya berani dengan orang tua kandung saya. Padahal dalam Islam Tetap penuh dosa, kewajiban, iya, tidak kewajiban diperbolehkan melawan. Akhirnya saya, oh iya, saya diberikan kesulitan ini. Salah satunya saya berpikir sih, apa ini karena saya berani dengan orang tua saya. Tapi satu, namanya manusia itu makhluk yang sering membantah, ya kan. Saya pikir, loh, saya kan tetap secara itu, saya kan membela istri saya. Gimana mau disalahkan? Presentasinya besar di mana nih? Karena saya nggak mau dituntut oleh mertua saya, karena mertua saya nggak pernah mengucapkan kalimat yang buruk dengan anaknya. Masa orang yang bukan orang tuanya mengucapkan kalimat yang buruk? Secara naluriah laki-laki tersinggung saya. Tapi ternyata yang buat saya tersinggung adalah orang tua saya, bahkan kakak saya, semuanya sampai menyalahkan saya. Saya bilang, tidak masalah saya salah. Secara prinsip saya membela harga diri dan kehormatan istri saya. Biarlah Allah yang nanti akan menilainya. Ketika saya diberikan kesulitan sampai sekarang, saya hanya berpikir, alhamdulillah. Mungkin ini azab saya, mungkin ini hukuman yang diberikan di dunia, daripada nanti di akhirat masa pusing nanti. Ya, alhamdulillah, kita jalani aja. Ketika ibu saya masuk sini, ketika ibu saya sudah meninggal, Pak. Karena itu pun juga pesan ibu. Dan kakak-kakak saya yang istilahnya mengusahakan supaya saya bisa tempat tinggal di sini lagi, walaupun tetap komunikasinya enggak kayak seorang anak sama bapak. Itu sekarang yang masih ada bapak ya? Bapak di belakang Masih Nasrani ya? masih. Jadi yang di sini sudah muslim, anak-anaknya muslim semua. Biasanya kan kalau syahadat, atau mungkin kalau di syahadat belum sempat disampaikan sama ustadznya, itu biasanya pas belajar ngaji. Biasanya disampaikan ketika masuk Islam. Itu kan pasti tantangannya orang tua. Betul. Kalau orang tuanya masih Nasrani, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu walaupun berbeda agama. Betul. Nah, iya kan? iya. Pasti disampaikan. Pasti. Itu. Tapi gini, waktu itu hubungan kami, karena kan gini, kalau saya sih dulu kan bapak nggak pernah di rumah, nggak pernah ketemu saya itu. Oh iya, jenengan ikut ya? Iya. Kakaknya? Pak Le ya? Iya. Sampai waktu sekolah pun ikut ya? Jadi nggak pernah ketemu. Di rumah pun nggak pernah. Jadi mungkin nanti bisa dieditnya. Ya. Jadi makanya saya punya sifat pemberontak itu karena itu. Saya sejak kecil nggak ditungguin. Saya sama adik saya. Ya. Saya sempat punya pemikiran, kalau kakak saya
membela. Ya benar, mereka menikmati kok, ditungguin. Lah saya sama adik saya Berarti dari kecil memang dititipin ya? enggak sih Iya, sebenarnya. Jadi udah ditinggal. Oh, ditinggal. Tinggal. Jadi dari SD, dari kecil sampai SD sampai SMP saya itu sama ibu. Ngalami istilahnya susah. Benar-benar susah. Bahkan saya SD aja saya udah kerja. Jualan susu keliling. Sampai SMP itu. Iya. Nah, di situ mungkin ada munculnya jiwa-jiwa pemberontak saya di situ. Iya. Jadi merasa bisa itu. Karena hidup di apa istilahnya keras lah ya, di lingkungan Keras. yang paling keras. Iya, jadi memang sejak kecil saya keras, makanya di situ saya ada muncul sikap tidak menghormati bapak saya itu karena itu. Istilahnya kurang kasih sayang orang Betul. tua ya. Anak-anak lain bahkan ini yang saya mengena, mungkin sampai mendarah daging buat saya. Ketika saya bangga-bangganya menjadi anak yang paling pinter di sekolah, mewakili sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat, saya hanya minta orang tua saya nungguin ketika saya lomba. Gak datang kok.